Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah beri kita nikmatnya, karunia-Nya, taufiknya, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk salat berjamaah di mushola Al-Mu'min Fasad Baru Fakaran Bali ini dengan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam tetap terhaturkan dan tersyurakan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga warga, sahabat dan para pengikut beliau melakukan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Mushola Al-Mu'min Fasad Baru Fakaran Balai kepada Bapak Ali Mukhtar atau yang mewakili. Yang saya hormati Imam Rawatib Mushola Al-Mu'min Fasad Baru Fakaran Balai kepada Al-Ustaz Ramadan SPDI dan Al-Ustaz Dede Sulaiman. Yang saya hormati Tuan Guru Al-Ustaz Taharudin Sakian SPDI selaku Pembina Bikir Fisabilillah Banyuasin. Yang saya hormati Al-Ustaz Oktay Syaputra selaku Da'i Bikir Fisabilillah Banyuasin. Yang saya hormati Ustaz yang sudah hadir, para Ustaz yang sudah hadir yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang saya banggakan dan saya berterima kasih Ketua Pengurus dan Panitia Mushola Al-Mu'min Fasad Baru Fakaran Balai yang sudah mengizinkan kami untuk sholat berjemaah di sini. Yang saya banggakan teman-teman dari Bikir Fisabilillah Banyuasin yang senantiasa menemani dakwah yang mulia ini. Yang saya banggakan Bapak, Ibu, hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya selaku MC untuk menyebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua kata sambutan, ketiga tausiah agama, keempat diskusi tanya jawab, kelima doa bersama, dan keenam penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baiknya sebelum acara pagi hari ini kita mulai, kita melafazkan kalimat basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan terlafaz kalimat basmalah tadi acara kita lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ketua Mushola Al-Mu'min Fasad Baru Fakaran Balai kepada Bapak Ali Mukhtar atau yang mewakili. Kepada Ustaz Dede Sulaiman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati guru kami Ustadz Taharudin SPDI Al-Hafiz, yang kami hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan pada subuh hari ini bertepatan dengan, kalau tidak salah, 14 atau 16 ya, 16 Rajab ya, 16 Rajab, dan bertepatan di bulan Februari ya, nah dah hafal ini, Februari 2021 Masehi. Alhamdulillah, pada kesempatan pada subuh hari ini kita masih pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada subuh hari ini menjelang pagi ini kita masih menghirup udara segar, udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita harus membayar pajak kepada Allah. Sangat beruntung orang-orang yang telah mendahului ya. Sebenarnya kita sudah didahului oleh kokoknya ayam kan. Masya Allah, luar biasa. Itu ayam tadi berkokok dan anak-anak ini membangunkan saya. Masya Allah ya, kita telah menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga bisa dicatat menjadi umatnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita terus menerus kita ucapkan, mudah-mudahan kita diakui, bukan hanya diakui, terus kita akan selalu mendapat syafaatnya ya. Bukan hanya di mulut saja, bukan hanya pengakuan-pengakuan kita saja ya. Semoga pengakuan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad ini akan menjadi kenyataan, menjadi pembelaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita manusia ini lagi kesusahan di akhirat nanti. Itu semoga kita ditolong oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita buktikan dengan kita menghadiri majelis subuh ini. Mudah-mudahan rahmat ini dikelilingi rahmat oleh malaikat ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu pada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan sambutan. Ada ketua mushola, tetapi mungkin beliau berhalangan hadir atau banyak pekerjaan, katanya masih di sawah gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, kami selaku pengurus mushola pasar Bangkalan Balai kemarin telah memberitahukan kepada halayak jamaah berkaitan dengan keadaan masa pandemi ini gitu. Masa pandemi ini pemerintah, pihak kelurahan, pihak kecamatan maupun Polsek Bangkalan Balai, Polres Banyuasin telah menyampaikan surat selebaran terutama kepada RT-RT, RW yang berada di lingkungan Kecamatan Banyuasin 3 untuk tidak mengadakan ramai-ramai ya ramai-ramai lah. Yang pertama ramai hajatan, yang kedua mungkin termasuk agama ini kan. Tetapi kita merasa bagaimana ya? Ya, kita samina wa atona, kita
anjuran dari pemerintah kita laksanakan, kemudian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya kita laksanakan. Itu yang lebih utama ya. Tetapi kita, kata Ustadz kita kemarin, guru kita Ustadz Taharudin, sebenarnya kita itu sudah diajarkan di dalam Islam itu untuk bersih-bersih ya, lebih utama. Nah, sebelum pemerintah mengumumkan kita harus cuci tangan, jaga jarak, segala macam, sebenarnya Islam itu sudah lebih dulu ya menganjurkan kita untuk hidup bersih gitu. Kita wudu, diajarkan wudu dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari pengurus Mushola Pasar Pangkalan Balai menyambut sangat berterima kasih sekali. Yang pertama, alhamdulillah di tengah-tengah gencarnya ya tekanan-tekanan terhadap Islam, alhamdulillah kita di sisi lain kita memperkuat walaupun dalam keadaan ilmu kita sekarang ulama-ulama kita banyak dipanggil, yang tua-tua kitalah inilah jiwa penerusnya ya. Mudah-mudahan istiqomah lah, walaupun saya hanya bisa menyarankan, berbicara begini tanpa mengikut kalian istilahnya kemana-mana dakwah, tetapi kita ada kapasitas masing-masing. Mudah-mudahan kami di sini dakwah, kalian keliling dakwah juga ya. Mudah-mudahan dakwah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terutama diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan ini. Kemarin ada jamaah menyampaikan kepada kami, tolong sampaikan Pak, katanya dengan Pak Ustadz kita berhubung sekarang bulan Rajab, jadi temanya diganti dengan Rajaban atau dikaitkan dengan pengalaman Nabi besar Muhammad SAW ketika diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril ya, melihat neraka, melihat surga, melihat ini, melihat itu. Nah, jadi mohon dipaparkan lagi supaya kita diingatkan lagi ya, lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di neraka itu ngeri ya, tidak bisa dibayangkan, dan keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan juga ya. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz yang akan menjelaskannya, memaparkannya ya. Hanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Ustadz Dede Sulaiman yang sudah memberikan kata sambutannya. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama yang akan dibawakan oleh Tuan Guru kita Al Ustadz Ramadan SVDI. Kepada Ustadz Ramadan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Nanti aku sangat Tuan Guru Ustadz. Ini deh. Ya, suruh di depan ya. Terus ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya Allah ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya banggakan, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Taharuddin Sekian SPDI, yang saya hormati Ustadz yang ada di tempat ini, yakni di musala yang kita tempat sekarang ini, yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya, serta terkhusus untuk seluruh para bikar fi sabilillah Banyuasin. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini sampai mati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmatinya. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita seluruhnya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini di waktu subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya telah mampu mengerjakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita limpah hadiahkan kepada sosok yang mulia, makhluk yang termulia di alam jagat ini, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat Allah untuk kita semuanya. Nabi yang mengajarkan kita berbagai akhlak mulia yang dicontohkan oleh beliau langsung kepada umatnya, yang banyak tertera yang disebutkan di dalam hadis-hadis beliau. Nabi yang dicintai oleh umatnya, oleh umat Islam seluruh dunia dari masa ke masa. Nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, ketauhidan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib untuk disembah oleh manusia. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Taharuddin, dan yang lain-lain sebagainya. Kesempatan hari ini sebenarnya tidak memiliki kesiapan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Namun ini dadakan, saya kira tadi Ustadz Tahar yang menyampaikan. Ternyata beliau mengamanatkan kepada saya, karena beliau yakin saya sebagai murid beliau di pelatihan PKU, yaitu pelatihan kadar ulama, meskipun belum ulama, hanya sekedar mengetahui sebagian ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau, yaitu ilmu-ilmu tentang tauhid atau aqidah, ilmu tentang fiqih, dan ilmu-ilmu tentang tasawuf ataupun akhlak. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta jamaah bikar fisabilillah yang saya hormati, pada kesempatan pada subuh hari ini tadi Al-Ustadz Dede meminta agar menyampaikan materi tentang berkaitan dengan bulan Rajab. Namun di sini mungkin ada kaitannya, nanti disampaikan juga. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya kita mempunyai keimanan yang benar, yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang dilakukan oleh ulama-ulama
dari masa Nabi hingga sampai sekarang ini. Karena Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kepada umatnya yaitu berakidah tanzih, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah zat yang tidak menyerupai segala ciptaannya. Segala sesuatu apapun yang Allah ciptakan, Allah tidak menyerupai itu semuanya, baik dari satu segi ataupun semua segi. Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 11 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang maknanya, Dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun, dan segala sesuatu apapun tidak menyerupainya sama sekali. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah ayat yang paling jelas yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, bahwa Dia berbeda dari segala sesuatu, dan Dia tidak menyerupai segala sesuatu apapun, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan ayat yang lain disebutkan adalah dalam surah Al-Ikhlas. Itu disebutkan, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, Dialah Allah yang segala sesuatu, yang segala ciptaannya membutuhkan kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, yang Dia Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa, yang setara dengannya. Ayat ini adalah ayat tentang tanzih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat ini adalah mengingatkan kepada manusia akan sifat-sifat Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa itu artinya Maha Tunggal, yang tidak ada sekutu apapun baginya, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Seperti itu. Sedangkan Allahus Samad artinya segala sesuatu yang membutuhkan kepada Allah. Allahu la yahtaju ila syai', Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Wa syai'u yahtaju ila Allah ta'ala, dan sesuatu itu membutuhkan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Allah bukan manusia, bukan jin, bukan bumi, bukan bintang, bukan bulan, bukanlah langit, bukanlah bumi, dan bukanlah segala sesuatu apapun. Maka benarlah di dalam perkataan Ibnu Abbas disebutkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang semua ciptaan Allah, dan janganlah berpikir tentang hakikat Allah. Hadirin jamaah bikr subuh, jamaah bikr fisabilillah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi pentingnya kita sebagai seorang muslim adalah menjaga keimanan kita agar tetap bertahan selama-lamanya sampai kita mati. Karena mati dalam keadaan Islam adalah dambaan semua orang muslim. Karena semua orang muslim ingin mati dalam keadaan membawa iman dan Islamnya, ingin mati dalam keadaan beriman dan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita pasti tidak akan mau, tidak akan ingin disiksa di api neraka. Karena namanya api neraka adalah siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat panas, yang sangat mengerikan. Bahkan mendengar namanya saja sudah mengerikan, apalagi masuk ke dalamnya. Yang kita takutkan adalah masuk ke dalam kerak api neraka, yang mana itu penghuninya adalah dihuni mayoritas oleh orang-orang kafir. Jikapun orang yang beriman, yaitu para pelaku dosa besar, dia disiksa itu pun tidak kekal, hanya sementara sesuai dengan batas waktu yang telah Allah tentukan untuk orang yang disiksa tersebut. Para hadirin kaum muslimin jamaah bikr fisabilillah yang saya hormati, sekarang ini kita telah berada di bulan Rajab, merupakan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang ada di dalam bulan Qamariyah atau Hijriyah. Bulan Rajab ini banyak keutamaannya, baik yang berpuasa
dan yang lain-lain sebagainya termasuk bersedekah. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dimi'rajkan ke langit sampailah ke Sidratul Muntaha. Beliau adalah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Atau dalam hadis disebutkan, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Saya ini penghulunya anak cucu Adam. Saya penghulunya keturunan Nabi Adam dan saya tidak sombong. Itu kata Nabi. Dan Nabi adalah pemimpinnya para nabi dan rasul karena beliau adalah nabi akhir zaman yang telah Allah janjikan, dan para nabi dan rasul sebelumnya telah mengakui akan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak mukjizatnya. Di antara para nabi dan rasul, Nabi Muhammad yang paling banyak mukjizatnya. Ketika nabi dan rasul yang lain mendapatkan mukjizat, Nabi Muhammad pun mendapatkannya, bahkan lebih daripada itu. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diisrakan, dimi'rajkan, nabi yang lain tidak mendapatkannya. Nabi Muhammad diperlihatkan surga oleh Allah, diperlihatkan neraka, masuk surga sekalian ya. Kalau neraka diperlihatkan, kalau nabi yang lain belum tentu, kecuali Nabi Adam yang telah menghuni surga beberapa puluh tahun. Hadirin kaum muslimin jamaah Bikr fisabilillah yang saya hormati, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling banyak mukjizatnya. Mukjizat yang utama beliau adalah Al-Quran Al-Karim, lalu Isra, Mi'rajnya, dan yang lain-lain sebagainya. Banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan dalam kitab tersebut 1000, bahkan 3000. Saking banyaknya mukjizat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau bisa memancarkan air, usapan beliau bisa menyembuhkan orang yang buta. Terus doa-doa beliau sangat mustajab. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Bulan Rajab, ketika Nabi diisrakan pada tanggal 27 Rajab, menurut keterangan para ulama tanggal 27 Rajab pada tahun ke-12 kenabian. Ketika itu beliau sedang diguncangnya penyiksaan kaum muslimin, sedang diguncang penyiksaan oleh bang kafir Quraisy, karena mereka tidak ridho dengan dakwah Islam yang disampaikan oleh beliau, karena mereka lebih memilih agama nenek moyang mereka yang mereka sendiri menyadari kebodohan. Maksudnya itu Tuhan mereka ada yang mereka makan setelah mereka sembah. Mereka sadar Tuhan tersebut yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menciptakan manfaat ataupun mudarat, tapi mereka sembah. Karena apa? Karena hati mereka telah dibutakan oleh iblis dan syaitan, sehingga mereka ikuti ke sana. Nabi Muhammad dan para sahabat itu disiksa. Para sahabat ada yang sampai dihukum, bahkan ada yang sampai meninggal akibat siksaan oleh kafir Quraisy. Terus Nabi Muhammad juga ketika itu sedang berduka cita karena paman beliau telah wafat. Lalu istri beliau tercinta Khadijatul Kubra binti Khuwailid juga meninggal dunia, sehingga beliau dikenal ketika itu sebutan tahun duka cita, Amul Huzni tadi ya. Tahun duka cita, beliau sedih sekali. Selain paman yang pembela beliau, yang melindungi dakwah beliau, walaupun beliau ketika itu tidak mau masuk Islam kan, melindungi dakwah beliau. Dan paman sayang pada Rasulullah karena beliau yang termasuk memelihara, mengasuh beliau sejak kecil, sayang.
dan beliau membiarkan dakwah Nabi Muhammad untuk tetap bisa disebarkan. Nah, beliau meninggal sehingga beliau melemah dukunganku kuatnya. Lalu ketika itu orang yang support beliau dalam setiap hari, istri beliau juga meninggal. Maka Allah berikan hiburan yang besar, sekaligus Allah menampakkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad akan alam semesta. Maka beliau pada malam 27 Rajab itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Menurut keterangan ada 2 orang, satu orang, saya lupa, mungkin satu hari yang tahu berapa orang. Yang tahunya malaikat Jibril yang membangunkan beliau di sebuah rumah, itu menurut keterangan rumah sahabat yang masalah. Diambil dari atap itu oleh malaikat Jibril tanpa menjatuhkan debu sedikit pun, sehingga beliau diangkat lalu dibawa ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu menurut keterangan beliau dibedah kembali untuk disucikan agar hati beliau kuat menghadapi keajaiban ataupun keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan seperti itu. Yang pertama, beliau dibedah waktu masih kecil, yaitu dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, beliau dibedah waktu di Masjidil Haram untuk diberikan ilmu dan hikmah di dalam dada beliau, dibedah seperti itu. Dan beliau sholat dulu, habis itu beliau berangkatkan untuk menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, banyak kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang beliau lihat. Beliau melihat ada iblis yang dia menepi ketika Nabi Muhammad lewat itu dan pakai buruk beliau ya. Beliau ketika itu didatangkan buruk setunggangan surga yang sangat cepat, hewan surga itu dinaiki oleh Rasulullah dan didampingi oleh malaikat Jibril. Dan dalam perjalanan tersebut beliau melihat seorang iblis yang menepi di tengah jalan. Kenapa dia menepi? Pertama, karena beliau istilahnya itu segan pada Nabi Muhammad ataupun takut seperti itu. Beliau menepi dan beliau tak berani untuk mengganggu. Terus bumi ini dilihat oleh Nabi Muhammad, bentuk rupanya seorang wanita tua. Artinya bumi ini maksudnya adalah akan ditinggalkan, akan fana, akan hancur, artinya tidak akan kekal. Itu jadi bumi ini diserupakan dengan orang tua renta, artinya akan berakhir. Terus Nabi Muhammad juga ketika beliau Isra itu beliau mampir di sebuah tempat di mana beliau di tempat itu mencium bau aroma yang sangat wangi. Bau aroma yang sangat wangi, ternyata di situ adalah tempat di mana tulang belulangnya Siti Masito dan anak-anaknya dikuburkan. Wangi sekali, dan beliau salat sunnah dua rakaat di situ. Awalnya beliau tidak tahu kan, tapi malaikat Jibril yang bertanya, dia mengatakan saya tidak tahu. Kan setelah itu Allah yang tahu ataupun malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan bahwa kuburan ini adalah tulang belulangnya yang Siti Masito dan anak-anak beliau yang dimakamkan di tempat tersebut. Aromanya mencari wangi. Itu menandakan ajaran Islam, tauhidnya Siti Masito dan anaknya benar. Sehingga Allah tampakkan wangi, kuburannya jadi wangi seperti itu. Lalu beliau berangkat lagi. Dalam perjalanan tersebut beliau melihat orang yang hari ini menanam, hari itu juga memanen. Itu menandakan orang-orang yang banyak beramal, dia akan merasakan panennya nanti di alam akhirat seperti itu. Lalu beliau juga melihat orang-orang yang memutang-mutang ataupun menggunting-gunting
lidahnya. Ini menurut keterangan orang tersebut adalah yang menyampaikan tanpa ilmu, mendakwahkan sesuatu tanpa ilmu, sehingga dia banyak menyesatkan orang lain, seperti itu, sehingga lidahnya dipotong, seperti itu. Terus selanjutnya beliau menuju ke Masjidil Aqsa, dan beliau di sana sampai dengan menambatkan burung tunggangan itu, yaitu buruk, di sebuah pintu gerbang, ya, sebuah pintu gerbang, lupa apa namanya di situ, dan ada bekas sekarang, jadi ada bukti penambatannya tersebut. Dan beliau ketika sudah berada di kawasan Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, beliau telah disambut oleh para nabi dan rasul. Menurut keterangan dalam sabda beliau, jumlah nabi dan rasul adalah 124.000. Sedangkan salah, ya, benar ya? Jumlah nabi adalah 124.000, jumlah rasul adalah 300, ada yang mengatakan 13, ada yang 15. Jadi berkumpul di situ semua, dan beliau sholat menjadi imamnya, seperti itu. Dan beliau sholat menjadi imamnya. Berarti jumlah para nabi dan rasul banyak sekali. Apalagi nabi ada 124. Itu pun yang disebutkan dalam hadis. Bisa jadi lebih. Makanya Uzair itu bisa jadi Nabi Khidir, bisa jadi seorang nabi, walaupun masih khilafiyah, ada yang mengatakan wali. Jadi banyak sekali istilahnya. Nah, beliau jadi pemimpin itu, dan beliau istilahnya mimpin imam sholat dan ketemu dengan para nabi dan rasul. Apakah itu arwahnya atau emang asli didatangkan, seperti itu. Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, seperti itu. Makanya kan banyak orang yang mimpi ketemu Nabi, kan? Nabi Muhammad mudah mimpinya ketemu. Artinya apa? Allah kuasa untuk menciptakan hal itu kepada hamba Allah. Mudah. Suatu alam yang terlihat kecil, nyata alam itu besar. Lihat kuburan, alam barzah. Kecil kan, terlihat kan? Kecil sekali terlihat, sempit. Bisa misalnya mudah didatangi ulat, cacing ataupun ular. Ternyata ketika orang-orang yang beriman ada di situ, kuburan menjadi luas sekali, wangi sekali, diterangi oleh lentera seperti bulan purnama. Itu artinya apa? Sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata Allah jadikan sesuatu yang kita tidak tahu. Yang merasakan adalah ahli kubur, ataupun orang-orang yang menempat di situ. Kita sendiri tidak tahu kan tentang diri kita, jasad kita, tubuh kita, keadaan seperti apa, tapi Allah jadikan. Artinya makanya para sufi itu kan menggunakan dalil hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal penciptanya, Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Berarti ketika kita mengenal Tuhan kita, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, ketika kita mengenal diri kita seperti ini, tidak mampu kan kita kan memikirkan diri kita sendiri, mata kita seperti apa, darah kita kok begitu misalnya, sel-sel kita seperti itu, lambung kita seperti itu, semua tentang diri kita seperti itu, akal pikiran kita seperti itu, kadang-kadang berubah-ubah. Sadarlah kita kalau kita adalah makhluk yang lemah, ciptaan Allah. Berarti kita membutuhkan kepada yang menciptakan kita. Makalah kita mengenal Tuhan kita. Berarti Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan kita, yang berhak untuk disembah, yang wajib diibadahi. Hadirin kaum muslimin jamaah Bikar fi sabilillah yang saya hormati, sedikit lagi ya tentang beliau di mi'rajkan. Banyak sekali beliau ketika dimi'rajkan ada di langit ke-1, ke-2, ke-3 berjumpa dengan Nabi, ada Nabi Isa, ada Nabi Idris, ada Nabi
Musa, ada Nabi Ibrahim, dan yang lainnya. Dan sampailah beliau berada di Sidratul Muntaha, berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ketika itu menampakkan wujud aslinya, yang mana sayapnya banyak sekali, menurut keterangan ada 300 sayap, dan sangat tinggi dan besar sekali, dan jaraknya sangat dekat sekali diperlihatkan. Kalau Nabi Muhammad ketika di dunia beliau gemetaran, ketakutan misalnya, kan kaget melihat orang yang berbeda bentuknya, kan tinggi besar sekali. Ketika di mana di Sidratul Muntaha beliau sudah berani dan tidak takut lagi. Dan Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar yang dari langit ke-6 tembus ke langit ke-7, yang apa namanya itu, yang daunnya, buahnya itu adalah ada di langit ke-7 itu. Dan buahnya itu, daunnya itu seperti daun yang terbuat dari emas. Buahnya itu, lupa aku nama buahnya itu, intinya begitu indah, seperti gentong guci yang besar itu, begitu indah buahnya, seperti itu. Dan setelah itu Nabi menerima wahyu agak di tempat yang tinggi, tempat itu yang suci, yang belum didatangi oleh malaikat ataupun jin, belum sama sekali. Dan disitulah beliau menerima wahyu Allah tentang perintah sholat fardu 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu, akhirnya berkurang menjadi 5 waktu, dan tidak berubah lagi sampai sekarang jadi 5 waktu. Dan di tempat yang tinggi itu pula beliau istilahnya itu diperlihatkan oleh Allah melalui mata batin beliau, bukan mata telanjang ya, mata batin beliau akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi Allah tidak bertempat di situ, tidak berada di situ, tapi Allah jadikan hati Nabi mampu melihat hakikat Allah. Namun walaupun Nabi mampu, beliau tetap mengatakan la fikrata fir rabb. Tuhan kita Allah tak dapat dipikirkan, karena itu kan adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada beliau. Dan bahkan nanti kita di alam akhirat, yaitu di surga, Allah perlihatkan akan hakikatnya. Ada yang tiap hari, ada yang sebentar melihatnya. Itu pun Allah tidak bertempat. Ada manusia yang arah yang sana, arah yang situ, arah yang situ, arah yang situ, diperlihatkan oleh Allah dengan mata telanjang, yang mana mata telanjang manusia ketika itu sudah suci, tidak ada dosa lagi, telah Allah rahmati dengan tubuh yang kekal abadi. Karena orang itu kalau sudah dibangkitkan dari kuburnya, maka dia akan kekal abadi lamanya. Ketika dia sudah masuk surga, ketika dia minum di luar surga ya, yaitu ketika di telaga Al-Kautsar dan lain sebagainya, manusia itu minum, yang beriman itu minum, maka setelah air dia minum tersebut, dia tidak akan haus lagi, tidak akan merasa haus lagi. Jadi dia akan merasakan tidak haus, seperti itu. Karena di surga pun orang yang menghuni surga itu bukan dia itu istilahnya itu lapar, haus, tidak. Cuman dia itu akan menikmati kesenangan surga terus menerus, dinikmati terus menerus tanpa henti. Bahkan kenikmatannya akan bertambah terus menerus. Beda kalau penghuni neraka, dia akan disiksa terus menerus, yaitu terutama orang-orang kafir. Jadi ketika Nabi Muhammadin menerima wahyu tadi kan, diperlihatkan hakikat Allah, Allah tidak bertempat, tak berarah, dan tak dapat dipikirkan. Nabi sendiri mengatakan la fikrata fir rabb. Tuhan kita Allah tak dapat dipikirkan. Ini hadis riwayat Abul Qasim. Tidak tahu siapa beliau, tapi hadis ini sahih ya, bukan hadis dhaif seperti itu. Kaum muslimin jemaah bikar subuh, jemaah bikar fisabilillah yang saya hormati, cukup ini saja. Mungkin panjang kalau mau diceritakan ya, karena kita ada ustadz lain yang akan memberikan nasihat-nasihat, yaitu Al-Mukarram Ustadz Taharuddin. Jadi cukup di sini dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan semuanya dan jemaah semuanya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Siap. Itulah tadi tausiah singkat yang telah dibawakan oleh Ustaz Ramadan SPDI dan dilanjutkan acara keempat yaitu diskusi tanya jawab yang akan dibina oleh Ustaz Harudin. Kepada para hadirin yang ingin bertanya dipersilakan untuk maju ke depan atau di tempat kami persilakan. Anda bertanya maju ke depan. Sebelum tanya jawab ingin saya sampaikan satu hal terlebih dahulu, menambahkan tadi materi yang sudah disampaikan Ustaz Muhammad Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah musalla al-mu'min rahimakumullah, bil khusus yang kita hormati Imam Rawatib musalla al-mu'min Ustaz Muhammad Ramadan, Ustaz Dede Sulaiman, dan para asatiz dari Bikers Fisabilillah, ketua dan anggota Ustaz Yudi. Nganggut ngantuk apa paham itu, Masya Allah ya. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang mulia ini. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal ingin kami tambahkan sebagai pelengkap, karena tadi sudah bukan singkat ya Zulim, panjang lebar, udah luas, udah detail sebenarnya yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramadan. Cuma karena biasa ngomong singkat ya, jadi disingkat gini ya. Iya, kebiasaan. Satu hal saya ingin sampaikan hanya tentang tamtsil. Tadi belum disampaikan maka saya tambahkan. Ketika Rasulullah Isra, beliau melihat ada orang yang megang batu, ya, ngecak kepalanya Dewi. Nah itu apa buyan apa lolo gitu. Berasa sama tuh, ya, bengak dan adik-beradiknya. Kepala bagus-bagus, Habibie ya, ditutusnya dengan batu sampai pecah, bahkan sampai remuk. Nah itulah saking buyannya itu. Ya, siapa dia? Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, maka Rasulullah dijawab oleh malaikat Jibril dengan jawaban yang membuat kita mudah-mudahan merinding dan tidak galak melakukannya. Orang yang mutus kepalanya Dewi ini adalah orang-orang yang kepalanya itu berat, ya, sungkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk bangun pagi, ya, untuk sholat subuh, berat untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Itulah orang yang kepalanya ditutusnya Dewi, mecah ke Dewi. Bukan orang yang mecahnya, dia sendiri. Jadi hakikatnya ketika kita melakukan maksiat dan dosa, ya, termasuk maksiat, ya, adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi hakikatnya adalah zalimun li nafsihi, membahayakan, menganiaya, merusak, menjerumuskan dirinya sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang. Kalau tak sholat itu yang nanggungnya dia Dewi. Ya, maka satu hadis ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la'anahumullah." Ada 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tak sembahyang baik. Siapa mereka? Nomor 1, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Orang yang maju ke depan. Nah, ini luas maknanya. Jadi imam tapi diluwati oleh makmumnya, atau pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya karena kezaliman yang dia lakukan, karena kebijakannya yang tidak pro rakyat. Awas, ini adalah man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, pemimpin yang dibenci oleh umat, rakyat, dalam semua levelnya, imam sembahyang, PRT, presiden. Maka hati-hati jadi pemimpin, jangan sampai lahu karihun, menjadi pemimpin yang diluwati, yang dibenci, tidak disenangi oleh rakyatnya.
Walaupun tidak semua orang itu akan terbebas dari kebencian. Tinggal orang benci itu benar atau salah. Itu baik. Ada yang benci salah. Oleh dia yang nak jadi pemimpin, akhirnya luar sama kita. Ngompori orang misalnya. Itu kebencian yang keliru. Tapi ada kebencian yang benar. Orang luar sama kita karena kebencian yang benar. Misalnya apa? Kebijakan kita yang salah. Maka tidak selalu orang luar sama kita itu karena iri dan dengki. Bisa jadi karena memang kita ini yang salah. Nauzubillah. Ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitah. Wanita yang tidur di malam hari, lakinya luwat dengan dia. Lakinya marah dengan dia. Karena apa? Nang ambil borongan tak jadi, misalnya. Hati-hati Bu ya. Kecuali ada uzur, lakinya maksa, lain cerita. Ini uzur kati, iya kan? Mas, tak ada. Ya, padahal sama lemak. Iya. Oh, hati-hati. Intinya ya sama-sama ya. Kerjasama yang baik, insyaallah ya. Tak kati yang kena marah. Tak kati yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu kayak nanya pula, mak mana kalau aku galak, laki tak galak. Kena laknat apa tidak juga? Aku belum ketemu hadisnya itu. Tapi mudah-mudahan ya sama-sama lah ya. Ya, sama-sama. Yang terakhir terkait dengan materi kita yang tadi saya sampaikan, yang tak galak sembahyang itu. Kata Rasul, termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun sami'a hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, thumma lam yujib. Ya. Orang yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mendengar azan, thumma lam yujib, kemudian tidak dia jawab. Nah, ini maknanya dua. Kumandangkan kita jawab. Allahu Akbar, kita jawab dengan hal yang sama. Sampai pada as-salatu khairum minan naum, itu jawabnya agak lain dikit. Yaitu, apa, sadaqta wa bararta. Ya, wa ana ala dzalika minasyahidin. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Itu makna pertama, menjawab kumandang azan. Yang kedua, makna menjawab itu bukan cuma sekedar menjawab, tapi masa tidur. Ya, masa di rumah, bukan menjawab. Ya, ajaba yujibu maknanya adalah memenuhi panggilan azan itu, datang ke masjid, datang ke mushola. Minimal kalau ada uzur, misalnya sholat di rumah masing-masing, itu paling minimal. Yang afdal adalah kita memenuhi panggilan itu, mendatangi sumber suara azan itu dikumandangkan. Tentu masjid dan mushola, itu yang dimaksud. Maka orang mendengar azan, tapi tak mau memenuhi panggilannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang buyar, lutus kepalanya dengan batu, karena di akhirat nanti dia akan mendapat siksa yang dahsyat. Nauzubillah min zalik. Jamaah yang mulia, barangkali ini baik tambahan tausiah yang kami sampaikan, mudah-mudahan membuat kita makin sadar pentingnya sholat, pentingnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah menjadi penolong kita, penyelamat kita dunia dan akhirat. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ada pertanyaan. Aku nanya dulu, Pak. Nah, menghajar nanya. Aja dulu, tunggu mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan, Pak Ustadz. Seandainya rumah di dekat musola seperti ini, lantas musola ini sudah penuh, apakah boleh kita ikut berimam dari rumah itu kira-kira? Hanya itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya tentang sholat berjamaah di masjid, di musola. Karena penuhnya jamaah, akhirnya jamaahnya meluber ke jalan. Jalan tak muat puluh, teras tak muat puluh dalam rumah. Syaratnya satu, tinggal tidak ada pemisah antara imam dengan makmum, tembok yang memang tertutup rapat. Jadi, nah misalnya ini ibu-ibu di luar, tapi kan antara teras dengan bagian ruang utama musola ini ada ruang terbuka, ada pintu, ada jendela, maka itu masih dibolehkan. Nah, beda halnya kalau pintu ini ditutup, ibu-ibu sholat di luar dasar. Ya, jadi harus ada
antara ruang utama dengan tambahan tadi, baik teras ataupun jalan ataupun sampai ke rumah kita, saking melubernya jamaah, itu tidak ada pembatas. Jadi bila hail itu dalam bahasa kita fikihnya. Ya, bila hail baru kita bahas Ustaz kemarin ya. Hari Rabu kemarin di PKU MUI Banyasin. Jadi bila hail tanpa penghalang. Jadi kalau ada seperti pintu, jendela yang terbuka sehingga jamaah yang dari luar itu bisa mengetahui gerakan imam atau makmum di depan dia, itu sahkan sholat jamaah yang kita lakukan. Dan ini terjadi di Masjidil Haram. Itu saking melubernya jamaah itu sampai ke jalan, sampai ke terowongan, sampai ke teras hotel, bahkan sampai di dalam hotel. Itu karena memang banyak jamaahnya. Beda halnya jamaah dekati, musholanya kosong, ya paling imam sama makmum 2-3 biji, sengaja nak sholat di rumah. Memang terdengar sih suara imam, cuma suaranya tadi pakai mic, nah itu tidak sah. Ya, kecuali meluber tadi. Tapi nyambung terus, gitu. Silakan. Tuh. Ada lagi? Kita hidup di zaman sekarang ini, masih adakah Pak Ustadz, langsung saja pertanyaannya, masih adakah wali-wali Allah di zaman sekarang? Dan ciri-ciri wali itu, apakah seorang wali juga yang bisa mengetahuinya? Apa orang seperti kita ini bisa melihat ciri-ciri wali itu? Bagaimana? Itu mungkin hanya itu. Kemudian yang kedua, adakah sholat yang khusyuk itu Pak Ustadz? Adakah sholat yang khusyuk itu? Saya pernah menanya kepada salah satu ustadz, sebenarnya kita ini tidak ada sholat yang khusyuk katanya. Bagaimana pendapat Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah, adakah? La ya'riful wali illa al-wali. Tidak akan bisa mengenal seorang wali kecuali dia wali. Ya, dan wali itu akan tetap ada, jumlahnya terus sama. Meninggal wali akan ada wali yang lain. Ada wali abdal, ada wali majzub, macam-macam. Ya, nah makomnya pun beda-beda. Jumlah wali itu sama dengan jumlahnya para nabi dan rasul. Jadi kalau bilang tidak ada wali, wajar karena yang ngomong itu bukan wali. Ya, wali ini wali murid mungkin ya. Jadi la ya'riful wali illa wali. Maka kata guru saya Bu yang Razi Hasim, wali itu sejumlah nabi dan rasul. Kalau nabi itu ada 120.000 orang nabi, maka jumlah wali pun sama. Cuma itu menyebar di seluruh dunia. Dan mayoritas tidak menonjolkan dirinya. Biasa baik. Belum tentu yang ceramah tiap malam, siang hari itu wali, belum tentu. Wali itu banyak orang yang biasa baik. Kadang-kadang dia bukan seorang ustadz di pandangan kita, tapi dia mulia di sisi Allah. Dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Malaikat kenal sama dia sebagai wali Allah. Kita menganggap dia biasa baik. Maka berhusnuzon dengan setiap orang. Jangan-jangan itulah wali. Apalagi Nabi Khidir itu seringkali nyamar, jadi pengemis, jadi orang yang pemulung. Hati-hati yang nguji kita, nak ngetes gitu. Maka kuncinya mesti kok husnuzon. Baik sangka, jangan-jangan ini wali Allah. Tapi wali biasanya tidak ngaku. Wali tidak ngaku. Aku wali Allah, hormati aku. Pasti bukan. Pasti bukan. Ya. Nah, kalau wali murid boleh ngaku, saya wali murid si anu, boleh. Tapi wali Allah tidak mungkin. Ya, terkadang ketika status kewaliannya diketahui oleh orang ramai, dia meninggal dalam waktu yang dekat. Dia malu. Ya, gitu. Jadi jumlah wali banyak. 124.000 orang wali Allah. Dan itu makom-makomnya beda-beda. Ada wali abdal, ada yang 313. Makomnya lain-lain. Ya. Ada wali majzub. Semacam Habib Syekhon, Habib Ja'far yang baru meninggal, itu wali majzub. Uji tubuh gili. Cak-cak gili sebenarnya. Tapi itu karena akalnya itu tertutup. Saking tingginya makom dia. Ngomong kadang-kadang tidak jelas. Tapi tiba-tiba benar apa yang dia omongkan itu. Itu wali majzub. Ada yang wali malamatiyah.
Ya, malam mati itu pecah-pecah tidak soleh. Itulah kadang-kadang dijenguk dia tak semayang, tapi lapatnya di Mekah. Itu tidak baca diturut. Nah, wali-wali yang model ini kadang-kadang dianggap orang sesat. Makanya husnuzon. Kita itu tidak tahu yang sesungguhnya yang terjadi. Jadi wali Allah intinya banyak. Dan la ya'riful wali illa wali. Tidak akan tahu itu wali apa bukan kecuali seorang wali. Jadi tidak usah nulu-nulu, tidak usah nebak-nebak, husnuzon baik. Baik sangka baik. Terus salat khusyuk, ya, itu pasti ada. Jangan mengukur baju sendiri dengan badan orang lain atau sebaliknya. Ya, jangan mengira karena kita tidak khusyuk menganggap orang lain juga tidak khusyuk. Itu tidak boleh. Ya, mengukur baju dengan badan orang atau mengukur badan orang pakai baju gitu. Kan lain-lain. Lain kepala, lain otak, lain baju, lain ukuran, lain badan, lain ukuran baju. Beda-beda. Nah, yang jelas itu kehusuan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat makrifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kenal kita dengan Allah makin khusyuk. Kenapa kita dah khusyuk? Tak kenal dengan Tuhan, tak tahu dengan yang disembah. Cuma nyembah nama. Tahu Allah baik. Tak tahu hakikat yang kita sembah. Makanya tadi malam saya jelaskan, ada orang hanya sibuk dalam sholat, cuma sibuk terjemah. Maka guru saya marah, Habib Zain, kita Keizan Syukri marah. Sholat itu bukan sibuk terjemah. Ya, tapi faham ayat yang dibaca bukan terjemah. Ya, mulut baca bismillah, ya, hati terjemah dengan nama Allah. Bukan itu. Jadi sholat itu cuma sibuk dengan terjemah, cuma sibuk dengan huruf. Ada yang sibuk dengan apa? Tajwid sholatnya. Bukan berarti boleh basing-basing, tidak sesuai tajwid, bukan. Tapi fokus kita itu wa aqimis salata li dzikri. Salat itu hanya ingat Allah. Itulah yang khusyuk. Jadi khusyuk itu bertingkat-tingkat. Ada yang 5%, ada yang 1%, ada yang 10%, ada yang 50%. Tergantung ingatnya kita dengan Allah. Semakin banyak ingat Allah dalam salat kita, itulah kekhusyukan kita. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu makna khusyuk dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah. Orang yang ketika salat dia sadar dia sedang munajat dengan Allah. Dia sedang balik dengan Allah. Dia sedang mi'raj. Makanya sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Ketika sholat kita naik, ingatnya, koneksinya hanya kepada Allah, itulah khusyuk. Jadi jangan pahami khusyuk itu tidak tahu apapun. Tidak terdengar suara mobil, suara motor, suara budak berlari, bercakap. Itu peka, bukan khusyuk. Ya? Jadi khusyuk itu bahkan Nabi pun ketika sedang sholat, beliau mendengar ada tangis bayi. Maka Rasulullah percepat sholatnya. Ya, ini kisahnya dalam Sahih Bukhari. Ada yang berani bilang Nabi sholatnya tidak khusyuk. Nabi dalam sholat mendengar tangis seorang bayi. Karena mendengar tangisan bayi tadi, Rasulullah percepat sholatnya hari itu. Setelah ditanya kenapa, beliau khawatir ibu sang bayi tadi sholatnya jadi tidak tenang karena anaknya nangis. Maka Rasulullah percepat sholatnya. Ini menandakan bahwa Rasulullah pun mendengar. Jadi khusyuk bukan berarti tidak tahu apa-apa di luar sholat. Dan juga yang kedua makna dari hadis ini adalah ibu-ibu pun, para mukminah pun sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada larangan ibu-ibu sholat di masjid. Ya, boleh. Buktinya pada masa Rasulullah pun ibu-ibu sholat berjamaah di masjid. Tinggal ada badannya, ya, gitu. Sudah Ustaz? Yang tadi, ya. Ya sudah yang tadi. Ini ada lagi saya bertanya kepada salah satu ustaz juga. Katanya kita ini kan berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya kalian harus melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, sementara kita ini baru bisa melaksanakan amal ma'ruf, belum bisa mencegah yang mungkarnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah kita diwajibkan Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu hal yang harus sama-sama kita lakukan. Amar ma'ruf ngajak gawe baik, ngajak ibadat, ya. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Jangan bayangkan mencegah kemungkaran itu yang besar-besar dulu.
Ya kalau itu ya jelas tak baca. Misalnya marahi presiden. Kan saya tahu tuh maksud orang itu tuh mengkritik pemerintah. Ngomong itu. Kita kan menyesuaikan diri dengan kemampuan. Kita ada level masing-masing. Untuk kita yang masih di dusun ini, mencegah orang di dusun tuh supaya misalnya tidak maksiat. Dia lagi mabuk misalnya kita tegori. Dia lagi berjudi kita omong. Itu level kita. Ya. Nah, yang tinggi-tinggi MUI pusat itu levelnya presiden. Itu yang di daerah ini cukup. Di level kita paling tinggi lah bupati. Kita dalam ceramah kita dikit-dikit nyindir. Itulah sudah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kawan tuh benar, cakap. Cuma terlalu perfeksionis. Ya, maksud itu baru amar ma'ruf nahi mungkar tuh kalau kita negori pejabat tinggi, misalnya kan. Jadi kita berbuat sesuai kemampuan kita masing-masing di level kita masing-masing. Yang di kantor minimal kawan-kawan di kantor ini orang-orang kantor Pak Iskandar, Pak Yudi, ya semobil diajaknya kan dari kantor itu kan dari Pol PP ada apa dayang-dayangnya kan diajaknya semayang. Kalau pemimpin yang tak benar kan diajakin dayang tadi tapi ke tempat lain kan itu. Tapi beliau diajaknya ke masjid. Itu sudah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan level kita masing-masing. Bang Yudi kan pengusaha, anak buahnya diingatin, awas jangan tak semayang, ya kan? Ada bos mebel banyak di sini kan, Bang Dedi mana? Iya, ada toke ayam ya kan? Dan sebagainya. Jadi kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar sesuai level kita, minimal isi rumah. Kita ingatkan ya. Jadi tidak usah tinggi-tinggi dulu. Ya, ini kakek ceramah kemana-mana ya kan, isi rumah tidak terkeruan. Nah, itu kebalik. Itu tidak benar. Itu yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Madon. Itu yang bakal lidahnya dipotong, bibirnya digunting, itu yang model itu. Ya. Jadi bertahap. Maka dakwah itu kata Rasul, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dimulai dari ibda binafsik, dari diri kita dewek. Ya. Thumma biman ta'ul, kemudian kepada orang yang menjadi tanggung jawab gitu. Siapa tanggung jawab gitu? Anak bini, keluarga, ya kan? Baru yang lain. Gitu. Jadi sesuai makom, sesuai level. Jadi tetap ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap ada. Ya. Jangan pesimis, ya kan? Tapi tidak usah berharap lebih, kita sesuaikan saja. Ya. Ada pada tempatnya masing-masing. Ya. Urusan pusat itu orang pusat. Ya. Kita di daerah, urus yang di daerah itu. Ya. Jangan ketinggian, campaknya sakit. Ya. Ya. Sesuai makom saja. Ya. Itu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu Al-Habib Wat Sehat itu termasuk wali Allah, dah Ustadz? Banyak yang bersaksi beliau wali Allah, cuma kategorinya wali majzub. Wali majzub Itu wali yang akalnya itu ditarik, akalnya itu tertutup sehingga kayak kalau kita nyebutnya gilo, kita nyebutnya gilo, ya kita yang tidak paham, kita yang awam, tapi sebenarnya beliau wali Allah. Maka kuncinya sikok husnuzon, baik sangka dengan semua hamba Allah, siapapun itu, walaupun tak masuk akal gitu, ya baik sangka, tidak usah nuduh macam-macam. Kayak kita dewa yang nanggung akibatnya, ya apalagi itu adalah wali Allah. Ya, berbuat buruk dengan wali Allah itu nanggung resiko. Jadi kita husnuzon saja. Dan untuk Habib Syekhon tadi itu sudah banyak yang wali yang bersaksi bahwa beliau adalah seorang wali. Termasuk Habib Ja'far yang gomes panjang, janggutnya panjang, kan kayak itu melanggar syariat, kan? Apalagi masalah pilotnya itu, ya kan? Kayak orang Yahudi baik katanya kan, orang Yahudi kan itu komes panjang, janggut panjang. Kalau orang Nasrani komes panjang, janggut cukur. Nah, Islam itu nyukur komes, panjangnya janggut. Nah, beliau itu dua-duanya mirip orang Yahudi baik. Nah, jadi secara syariat kadang-kadang pecahnya dilanggar, tapi itu kan hal-hal yang furu'iyah. Ya. Intinya baik sangka, ya, apalagi sudah ada wali yang mempersaksikan bahwa beliau adalah wali. Cuma kategorinya wali majzub. Ya, wali majzub yang ditarik akalnya, jadi pecah gili aja gitu. Padahal tidak. Itu karena dia itu sudah mabuk cinta. Mabuk cinta, mana sadar?
Orang mabuk cinta. Itu kan makanya sampai timbul lagu itu apa? Tai ayam rasa coklat itu kan itu. Siapa yang pernah mabuk cinta? Pernah makan tai ayam? Rayhan ya. Iya. Orang karena sudah dimabuk cinta itu kan tidak kekeruan lagi. Yang ada hanya cinta di hatinya. Jadi yang lain tuh, jadi kayak orang lain itu di dunia ini cuma ngekos bagi dia. Cuma dia yang pemilik dunia. Yang lain itu cuma numpang di dunia ini. Nah, itu bagi orang yang cinta seperti itu. Ya. Mabuk cinta. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Kemarin waktu di Istiqomah tuh udah kebagian, waktunya pendek. Iya. Jadi nak pengen bertanya masalah istinja kemarin, Tat. Itu kan yang Ustadz bahas masalah anjing itu, Tat ya. Anjing ini kan termasuk najis besar, Tat. Nah, yang nak aku tanya ke Tat, begitu kita pakaian kita, Tat, kena jilatan anjing, itu kan basah kan, Tat? Terus kita nganggapnya sepele. Kita bawa pakaian ini ke rumah, kita gabung dengan cucian lain. Oh, najis galau. Nah, jadi itu apakah najis galau atau mana, Tat? Itu kan? Nah, itu, Tat. Makasih, Tat. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Najis mughalladhah, babi dan anjing atau peranakan dari babi dan anjing. Jadi ketika pakaian kita terkena najis, baik najis mughalladhah ataupun mutawassithah ataupun najis-najis yang lain yang mukhaffafah, jadi intinya seluruh najis kena pakaian kita, jangan campur dengan pakaian lain, maka jadi bersatu, menyatu, kena gala najis. Jadi caranya yang kena najis tadi bersihkan secara terpisah. Karena kena jilatan anjing, maka ekstra itu pembersihannya harus 7 kali dibersihkan, salah satu menggunakan tanah. Nah, kalau baju pakai tanah mungkin agak ini ya. Nah, cukup ada air, kasih tanah, apalagi ada misalnya air butak. Nah, air hujan, air butak itu sudah sah. Kan karena ada unsur tanahnya. Jadi bukan pakai air bening. Salah satu pakai itu baru 6 kali pakai air yang jernih. Nah, sudah itu baru dicuci dicampur dengan pakaian lain silakan. Atau memang sudah dipisah dari awal. Itu caranya. Maka ini ilmu untuk ibu-ibu sebenarnya. Jadi kalau ada pakaian bayi kita yang kena najis, kencingnya, ya kencing anak-anaknya atau kencing maknya juga di situ kena misalnya kan, maka jangan dicampur dengan pakaian lain, pisahkan, ya, pisahkan supaya tidak semuanya terkena najis. Karena ini terkait dengan sholat. Kalau sholat pakai pakaian yang terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Jadi kaitan ke situ bukan cuma terkait dengan masalah najisnya saja. Karena untuk sahnya sholat harus bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat dari najis, gitu. Jadi baliknya ke sembahyang. Percuma sembahyang tengah-tengah pakai baju yang najis, tak sah, ya, gitu. Jadi rentetannya panjang, bukan hanya sekedar membersihkan pakaian dari najis, tapi kembali kepada sholat, ya, yang tidak sah kalau pakaian terkena najis. Tayyib, masih ada? Pernah sampai jam 8 begini. Kalau anjingnya tengah jalan, Anjing sering tengah. ditabrak mobil kan? Iya. Banyak anjing cecek di tengah jalan aspal kan? Nah, kita tidak sadar tiba lewat ya. Nah, jadi istilahnya itu kaki kita kan kadang-kadang kita angkat takutnya ada percikannya kan, ban mantul istilahnya kan, ada ban. Iya, iya. Nah, terus bagaimana kalau ban itu tidak dicuci kita sampai ke rumah? Artinya kita masa udah kering kan tidak cuci. Iya, iya. Injak. Jadi tentu lebih aman ya dicuci. Tapi seandainya tidak, ya kan, nggak hati-hati dia tinggal. Kalau itu masuk ke rumah, kaki rumah itu ditijak, maka kaki kan kena najis berarti. Jadi memang lebih aman kalau memang terlindas tadi, ya, tentu harus dicuci ban tadi. Ya, kalaupun tidak dicuci, hati-hati ketika motor itu masuk ke rumah. Karena kita warawiri di rumah, tidak pakai selop, berarti kaki kita menginjak yang bekas najis tadi. Itu pun tetap najis, ya. Jadi lebih baik dibersihkan. Ya, tadi siapa? Pada dia. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Tat. Ya. Mak manalah hukum kalau orang yang ngajak sholat misalnya Tat kan? Kita nih tak galak misalnya. Nah dia ini kafir dikatain setan. Nah itu mana Tat? Nah, kafir setan kali di awak nih misalnya kan itu. Mak mana? Kira-kira mak itu Tat. Ya. Terus ini cara Nabi dulu ngajak orang sholat tuh mak mana itu? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terkait adab dakwah tadi sebenarnya. Jadi adab dakwah Nabi itu lemah lembut. Ya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Lemah lembut. Bahkan Nabi Musa pun ketika diutus Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, orang jahat apa Fir'aun itu? Ngaku Tuhan. Itu sudah sejahat-jahat manusia Fir'aun tuh. Ya, jadi dengan orang jahat, raja zalim dan ngaku Tuhan, itu Nabi Musa diberikan peringatan oleh Allah untuk dakwah itu dengan qaulan layyina, dengan kalimat yang lembut. Nah, masa kita anak kita yang tua ajak salat, keluarga kita yang kita ajak sembahyang itu bukan tidak sejahat Fir'aun kok. Tidak sejahat Fir'aun. Tentu kalau Fir'aun dengan qaulan layyina, apalagi dengan selain Fir'aun. Dan saya kadang-kadang kesel juga orang tuh ketika kita dakwah harus kata kenceng-kenceng, marah-marah. Itu cara dia, sudah cara kita tidak seperti itu. Maka kata Habib Ali Al-Jubri, beruntung saya tidak berguru dengan guru-guru yang seperti itu. Ya. Nah, itu silakan sah-sah saja, tapi cara kita tidak seperti itu. Cara kita adalah cara yang penuh adab, sopan santun, tidak mudah menyesatkan, tidak mudah mengkafirkan. Anggap saja belum tahu. Nah, setelah tahu nih cara yang baik ya adalah lemah lembut. Ya kan? Saking lembut itu siram pakai air Cak Semir gitu. Nah, itu lembut. Itu kan lembut itu ya. Jangan diminta pakai air lembut. Jadi Nabi mengajarkan kalau suami bangun lebih awal dari istri, maka bangunkan sang istri tadi dengan lembut. Mama, Nabi mengajarkan ambil air perciki, jangan semir. Perciki. Begitupun sebaliknya. Jadi Nabi melakukan itu dan mengajarkan. Nah, jadi tidak dibenarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu mencaci, mencela. Ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim fasik. Fasik itu dosa besar. Jadi tanpa caci maki kita dakwah. Dan termasuk caci maki yang paling besar dosanya adalah ya mengatakan kafir, murtad, musyrik, munafik, ahli bid'ah, itu caci maki. Maka jangan mudah-mudah ngomong orang ahli bid'ah, jangan mudah-mudah ngomong kau ini munafik tak sembahyang. Enggak usah kalimat itu kita keluarkan. Ngapa tak sembahyang? Nah, itu bagus baik. Awas lagi masuk neraka, bak dak galak, bak pengen tubus rumah masuk surga. Nah, itu cari. Iya, takbir ya. Masya Allah. Jadi tinggal itu teknis, carilah benar. Berarti orang tua itu bertanggung jawab. Ya, benar itu tanggung jawab beliau. Tapi tinggal caranya. Nah, caranya ya. Aku tahu itu kisah pribadi Jadi, nah sebagai anak, ya bantu orang tua jangan sampai dia mengeluarkan cakap-cakap yang itu. Kan kesian itu karena keterbatasan ilmu beliau. Jadi sama-sama orang tua lemah lembut, anak jangan ngundang. Jangan ngundang cakap tidak benar dari orang tua, ya gitu. Karena orang tua kadang-kadang tidak sabar, akhirnya marah. Ketika marah tak terkontrol emosi tadi, ya akhirnya yang keluar kalimat-kalimat yang tidak bagus. Maka sama-sama berpikir nih, ya adil tuh dua-duanya berpikir menggunakan cara yang baik dan benar, ya. Tapi ingat saja niatnya bagus kok, ngajak sholat, ngajak ibadat, tapi cara yang perlu dibenahi. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf juga, bukan dengan cara yang mungkar. Mencegah kemungkaran dengan kemungkaran itu dosanya lipat ganda. Ya, gitu. Agus, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, mau nanya sedikit Tat, masalah amalan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan katanya puasa itu boleh dah Tat, 3 hari itu lebih baik apa yang terusnya Tat, 1 bulan penuh. Ya. Itu aja Tat, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di bulan Rajab, sepakat ulama 4 mazhab kecuali mazhab Hambali. Mazhab Hambali mereka menganggap makruh puasa di bulan Rajab kalau full sebulan penuh. Berarti kalau sebulan kurang sehari tidak makruh. Ya kan? 3 mazhab lain, Syafi'i, Maliki dan Hanafi mensunnahkan. Ya, nak dikit nak banyak terserah. Ya kan? Jangan berliwat. Ya kan? Nak full laju, nak tak full laju. Jangan tidak sama sekali. Berarti saya bisa ambil kesimpulan 4 mazhab itu mensunnahkan. Hanya saja sedikit berbeda dalam mazhab Hambali, jangan full. Kalau full makruh, kalau udah full dah makruh. Nah, yang sering orang ributkan tuh salah yang diributkan. Yang lemah, ya bahkan ada juga yang hadisnya palsu itu bukan tentang puasa Rajab, tapi tentang fadilahnya. Oke? Hadis yang lemah itu tentang keutamanya sekian. Itu yang lemah. Tentang kesunahan puasa Rajab bukan pakai dalil itu, dalil lain. Nah, ini orang nih main apa nih? Main hati apa main apa? Main mudi-mudi gitu ya, main tipu-tipu. Supaya orang tidak puasa. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tentang kesunahan puasa Rajab sepakat 4 mazhab. Nah, siapa lagi kita ikut selain 4 mazhab itu? Ya. Nah, yang lemah bahkan ada yang hadisnya palsu tentang keutamaan. Itu 2 hal yang berbeda. Puasa jelas sunnah. Tiap hari. Yang dilarang itu cuma 5 hari dalam setahun. Ya. Selain itu sunnah puasa lajulah setahannya. Jadi dalam setahun ada 365 hari, yang haram puasa cuma 5 hari. Tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, puasa sama hari tasyrik 3. 11, 13, 14. 11, 12, 13. Ya. Cuma 5 hari dalam setahun. Yang lain nak puasa lajulah. Itu saja kaidahnya. Kapan ada ributkan puasa Rajab? Kan karena puasa Rajab di luar yang 5 hari itu. Ya. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Itu yang haram. Sisanya halal. Halal. Setahannya. Iya. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang nak mudikan itu. Jadi bahasa gayanya halus. Dia serang hadis-hadis tentang puasa Rajab. Padahal yang dia serang itu tentang fadilah, bukan tentang kesunahan puasanya. Itu 2 hal yang berbeda. Tapi orang awam jadi bingung kan, berarti tidak usah puasa. Itu target dia. Makanya itu kata Ustadz Abdul Somad itu, ini menyerang Islam dari dalam yang model main ini. Menjauhkan Islam dari agamanya dengan hal-hal seperti itu. Kayaknya mereka dakwah, tapi sebenarnya menjauhkan umat dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Ini musuh dalam selimut. Ustaz Somad terang-terangan bilang seperti itu. Maka mereka marah dia. Ya, ngegas dia. Ya. Ya. Terakhir ya. Jam 7 hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah ini kan sekarang ini banyak nyuci itu pakai mesin cuci kan. Jadi kalau kita nyuci itu kan banyak pakaian itu bekas kencing bayi segala macam. Jadi kotoran-kotoran. Jadi pas pada saat nyuci dicampur. Ya. Nah, nyuci dicampur. Nah, itu kira-kira seluruh pakaian itu najis tidak kira-kira? Iya, Nah, iya. mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ngantuk mungkin ya. Ya, biar kita perjelas lagi. Jadi, maka ini khusus ilmu ibu-ibu sebenarnya, atau bapak-bapak yang sayang istri kan biasa ikut nyuci juga ya. Jadi, ketika pakaian anak kita yang kena najis itu jangan dicampur dengan pakaian lain. Maka bagusnya begitu misalnya kita mau cewek ya anak kita yang kena najis tadi pakaiannya itu langsung dibasuh ya, walaupun belum langsung dicuci. Jadi celananya yang kena kencing tadi atau dia beol itu langsung kita bersihkan.
langsung kita bersihkan, langsung kita siram. Nah, baru boleh dicampur dengan baju lain. Nanti dicuci bersamaan di mesin cuci. Ya. Atau kalau tidak, belum mau dicuci, misalnya pisahkan 2 wadah. Ya. Satu wadah yang pakaian yang kena najis, satu yang tidak, yang hanya kotor saja. Tapi itu rada rawan juga, kaget lupa. Jadi lebih baik kalau saya, misalnya anak saya karena masih ada anak bayi kan, jadi tahu. Nah, maka penting fikih itu ya, dipelajari fikih toharo. Jadi begitu kita lepas pakaiannya yang kena najis, jadi langsung disiram dulu. Siram, baru boleh dicampur dengan baju lain. Itu caranya. Kalau tanpa seperti itu, maka seluruh pakaian yang dicuci dengan mesin cuci, satu cuma yang kena najis, dicampur dengan baju lain, seluruhnya kena najis. Seluruhnya kena najis. Ya, untuk anak kita tidak jadi masalah, karena dia tidak salat. Tapi baju kita, sewet kita, baju koko kita, ya kan, sal kita, mungkin peci kita ikut dicuci, maka tidak boleh dipakai salat karena terkena najis. Jadi caranya pisahkan atau langsung cuci, ya, sehingga dia tidak bercampur dengan pakaian yang lain. Itu lebih aman, ya. Oke, cukup mungkin ya. Nah, balik ke MC. Lama nganggur MC itu. Lamun dia lagi. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu doa bersama. Untuk memimpin doa dipersilakan kepada Ustaz Ramadan, dan doa kedua Ustaz Dede Sulaiman. Kita MC ini. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا فهما طيبا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikianlah dengan berakhirnya doa tersebut, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup, kita melapaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan hadirin, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.